mahasiswa dari Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Keperawatan. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Setiawati yang kebetulan menjadi moderator pada penyuluhan kali ini. Baik, di sini kami akan melakukan penyuluhan tentang pencegahan tersier HIV dan AIDS. Maksud dan tujuan kami melakukan penyuluhan ini yaitu untuk memenuhi tugas dari dosen kami. Nah, untuk tidak membuang-buang waktu, langsung saja saya persilakan perwakilan kelompok kami atas nama Haryuni untuk memaparkan materi tentang HIV. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kepada Allah kita bersyukur, kepada Nabi kita bersalawat. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung di dalam ini. Di sini kita bukan ingin mengajarkan, tetapi kita di sini cuma sharing-sharing serta ilmu pengetahuan. Jadi kita bawa santai saja. Baik, pada kesempatan kali ini kami di sini akan melakukan kegiatan penyuluhan, yang dimana kegiatan ini untuk memenuhi tugas kami pada mata kuliah keperawatan HIV/AIDS. Dan adapun judul dari penyuluhan kali ini yakni pencegahan pada HIV/AIDS. Dari kelompok 4 adapun anggota kami yang beranggotakan 4 orang, sendiri Haryuni dan Setiawati, Nata Elsa, Siska Imeltari, dengan dosen pengampu Indrawati Esket, Nurse and Case. Nah, sebelumnya perlu kita tahu terlebih dahulu apa itu adalah efisiensi virus. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. HIV belum bisa disembuhkan, tapi ada pengobatan yang bisa digunakan untuk memperlambat perkembangan penyakit. Nah, adapun beberapa cara penularan HIV/AIDS. Yang pertama, hubungan seks. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual tanpa kondom, baik itu melalui vagina anal maupun seks oral. Selain itu, seseorang yang suka berganti pasangan seksual juga lebih berisiko terkena HIV/AIDS karena pasangan tidak mengetahui apakah pasangannya tersebut telah terinfeksi HIV atau tidak. Dan yang kedua, transfusi darah. Dalam sebagian kasus, penularan HIV juga bisa terjadi melalui transfusi darah. Namun, kejadian ini semakin jarang terjadi karena ada kelayakan donor, termasuk jaringan tubuh. Dengan pengujian penerima berdarah untuk mengapa tidak penyebab ulang karena donorkan dan ya bisa saja terdengar di suaraku teman-teman. Ya, terdengar. Dan cara penularan ketiga yakni penggunaan jarum suntik. HIV dapat ditularkan melalui jarum suntik yang terkontaminasi darah orang yang terinfeksi HIV. Berbagi pakai jarum suntik atau menggunakan jarum suntik bekas membuat seseorang berisiko sangat tinggi tertular penyakit termasuk HIV. Itulah mengapa di masa sekarang tenaga kesehatan sekarang sudah menggunakan jarum suntik satu kali pakai. Ini dilakukan untuk menghindari tertularnya penyakit. Salah satunya
HIV. Dan yang keempat, yakni kehamilan, persalinan, dan menyusui. Seorang ibu yang terinfeksi HIV dan mengandung atau menyusui risiko menularkan HIV bayinya. Untuk berkonsultasi dengan dokter jika ibu tersebut adalah penderita HIV yang tengah agar risiko penularan HIV pada bayi bisa mengapa buahnya termasuk penularan HIV karena janin dalam kandungannya itu mendapatkan asupan makanan dari darah melalui tali. Jadi janin akan tertular HIV. Adium lalu HIV gambar di mana tumbuhan tanaman segar yang lama kelamaan akan menjadi layu. Yang stadium 1 atau masa jendela, di mana rata-rata stadium 1 ini memakan waktu 1-3 bulan, bahkan bisa sampai 6 bulan. Pada masa ini, orang yang positif HIV masih beraktivitas normal, biasanya tanpa gejala. Dan yang kedua, yakni stadium 2, HIV positif plus asimptomatik. Ini rata-rata 5-10 tahun. Pada fase ini, penderita akan memiliki gejala seperti berat badan menurun 10%, serta infeksi saluran nafas dan alkus di mulut. Yang stadium ketiga, pembesaran kelenjar limfa lebih dari 1 bulan, di mana pembesaran kelenjar limfa ini, di mana penderita ini akan mengalami berat badan menurun lagi lebih dari 10%, diare kronis lebih dari sebulan, bahkan demam 37,4 Celcius lebih dari sebulan, serta anemia. Dan yang terakhir adalah stadium 4, yang dimana fase ini fase puncaknya, yang dimana pada stadium 4 ini penderita mengalami sindrom wasting tuberkulosis di paru. Tersier. Pencegahan tersier dilakukan ketika seseorang teridentifikasi terinfeksi HIV/AIDS dan mengalami ketidakmampuan permanen yang tidak dapat disembuhkan. Pencegahan terjadi dari cara meminimalkan akibat penyakit atau ketidakmampuan melalui yang bertujuan mencegah komplikasi dan peningkatan. Pencegahan tersier ditujukan untuk melaksanakan rehabilitasi daripada pembuatan diagnosa dan tindak penyakit. Perawatan pada tingkat ini ditujukan untuk membantu ODHA atau orang dalam HIV/AIDS merupakan tingkat fungsi setinggi mungkin sesuai dengan keterbatasan yang ada akibat HIV/AIDS. Tingkat keperawatan ini bisa disebut juga keperawatan preventif karena di dalamnya terdapat tindak pencegahan terhadap kerusakan ataupun penurunan fungsi lebih jauh. Misalnya, dalam merawat seseorang yang terkena HIV/AIDS, di samping memaksimalkan aktivitas ODHA atau orang dalam HIV/AIDS dalam aktivitas sehari-hari di masyarakat, juga mencegah terjadinya penularan penyakit lain ke dalam penderita HIV/AIDS. Nah, adapun prinsip ABCD yang dilakukan secara internasional sebagai cara efektif mencegah infeksi HIV/AIDS lewat hubungan seksual. Yang pertama intinensia, di mana tidak melakukan hubungan seks, terutama seks berisiko tinggi dan seks pranikah. Yang dimaksud pada penjelasan bagian A ini, kita jangan melakukan hubungan yang positif HIV, karena itu sangat berisiko tertular dari orang yang positif. Kemudian seks pranikah atau melakukan seks bebas merupakan faktor utama risiko penularan.
Kemudian be faithful adalah saling setia pada pasangan. Nah, ini mengapa kita perlu saling setia pada pasangan kita agar kita tidak menularkan ini kepada orang lain. Dan kita juga jangan bergonta-ganti pasangan ketika kita tidak tahu apakah orang yang kita temani atau pasangkan tersebut positif HIV atau tidak. Sehingga dengan kita saling setia pada pasangan kita lebih akan dapat menekan jumlah penyebaran virus HIV ini. Dan yang kemudian atau kondom, yaitu penggunaan kondom saat berhubungan seksual. Penggunaan kondom ini dinilai sangat efektif mencegah penularan HIV. Mengapa pemakaian kondom ini sangat dianjurkan pada orang yang terinfeksi HIV? Karena dalam penggunaan kondom hubungan seksual itu dapat mencegah terjadinya penularan meskipun tidak 100% efek. Dan yang selanjutnya, atau tidak memakai narkoba. Kasus penularan HIV juga banyak terjadi pada penggunaan nafsa suntik secara bergantian. Dan yang terakhir, equipment yang artinya menggunakan peralatan steril atau jangan menggunakan alat bergantian. Seperti jarum suntik hanya dapat digunakan 1 kali. Ini baik, itulah tadi penyuluhan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyuluhan ini, kami mohon maaf karena di sini kami juga masih dalam proses pembelajaran. Dan adapun semoga penyuluhan ini dapat menambah wawasan teman-teman. Sekian dari saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, baik. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materinya. Nah, sekarang kita masuk sesi tanya jawab, tetapi mohon maaf kita dibatasi oleh waktu, jadi kami akan menerima hanya 2 pertanyaan saja. Nah, bagi yang mau bertanya, saya persilakan. Izin masuk moderator. Saya moderator. Masuk moderator. Izin masuk. Oke, mohon maaf ya, saya izinkan Liana pertama karena dia yang pertama menjawab. Oke, kepada saudari Liana saya persilakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Liana. Jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya mengetahui kalau kita terkena HIV/AIDS? Itu saja, terima kasih. Oke, baik. Bagaimana Netilen? Apakah sudah jelas? Mungkin sudah jelas. Mengulang pertanyaannya. Saya moderator. Moderator. Ya, sebentar. Mohon saudara Liana untuk mengulang pertanyaannya sekali lagi. Baik, saya mengulang. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengetahui kalau kita terkena HIV/AIDS? Terima kasih. Oke, baik. Kemudian saya persilakan kepada saudari Hasni untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, berdasarkan hasil penyuluhan tadi, ada penjelasan mengenai obat yang dapat memperlambat perkembangan penyakit. Jadi, pertanyaan saya yaitu apa jenis obat yang bisa memperlambat perkembangan virus tersebut? Terima kasih.
Bagaimana Saudari Natalia, apakah sudah jelas pertanyaannya? Sudah jelas. Oke, baik. Mungkin pertanyaannya sudah cukup ya, karena kita juga dibatasi waktu. Dan saya persilakan kepada teman-teman yang ingin menjawab, dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Hasniati, yaitu apa jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Dari hasil yang telah kami pelajari kemarin, jenis obat yang dapat atau perkembangan virus yaitu antiretroviral atau ARV, di mana ARV ini bekerja dengan menghasilkan unsur yang dibutuhkan oleh virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Jenis obat ARV juga itu ada 5, yaitu efavirenz, etravirin, nevirapin, lemivudin, dan zidovudin. Itulah jawaban dari saya serahkan. Bagaimana dengan penanya, apakah sudah puas dengan jawabannya atau ingin di feedback? Baik, saya sudah terima di atas jawabannya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kembali. Kemudian saya persilakan untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah dari anggota tim ada yang mau menjawab atau tidak ada? Ya, baik, jika tidak ada, saya yang akan menjawab. Tadi dikatakan bagaimana kita mengetahui bahwa diri kita terinfeksi HIV. Yang pertama, mungkin kita bisa melakukan pemeriksaan darah. Dan cara yang lebih cepat untuk mengetahui kita terinfeksi HIV atau tidak, mungkin bisa menggunakan tes rapid. Seperti itu. Oke, bagaimana dengan penanya? Apakah sudah puas dengan jawabannya atau ada yang ingin di feedback? Iya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin pertanyaannya sudah terjawab semua. Baik, terima kasih kepada penanya dan yang menjawab. Di sini saya akan memberikan kesimpulan sedikit bahwa HIV ini adalah suatu penyakit yang dapat menyerang kekebalan sistem imun tubuh, dan cara penularannya juga mungkin sudah sangat jelas di dalam materi tadi, yaitu dapat melalui darah dan cairan vagina ketika berhubungan seksual. Nah, mungkin sampai di sini saja penyuluhan kami pada malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah join dan meluangkan waktunya dalam penyuluhan kami. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.